perkara ini lebih pada polemik administrasi pemerintahan. Cuma dalam perkara ini saya tidak ingin mengulas terkait subjek para pihak yang berperkara, tapi lebih pada substansi perkara atau perkara utamanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, utamanya teman-teman yang meluangkan waktu untuk menyimak video saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas perkara perdata yang kebetulan baru beberapa hari yang lalu saya tanda tangan kuasa, di mana perkara ini lebih pada polemik administrasi pemerintahan. Cuma dalam perkara ini saya tidak ingin mengulas terkait subjek para pihak yang berperkara, tapi lebih pada substansi perkara atau perkara utamanya saja. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh beberapa perangkat desa yang diberi surat tugas oleh kepala desa, kemudian disusul surat teguran 1, surat teguran 2. Yang mungkin goal dari surat tugas, surat teguran 1, surat teguran 2 ini adalah mungkin ya, arahnya mungkin para perangkat ini mau dipecat sebagai perangkat desa. Oleh sebab itu, karena mungkin para perangkat ini tidak terlalu memiliki pemahaman hukum yang memadai, akhirnya mereka mendiskusikan hal ini kepada saya. Kemudian setelah kita diskusi cukup, para perangkat ini menguasakan kepada saya untuk didampingi dalam menghadapi atau paling tidak membalas surat yang telah dibuat oleh kepala desa tersebut. Di dalam surat yang dikirim oleh kepala desa ini bertanggal 17. Jadi surat tugas yang dikirim oleh kepala desa atau diberikan oleh kepala desa kepada para perangkat ini bertanggal 17. Di mana dalam surat tugas ini meminta perangkat yang diberi surat ini untuk mengerjakan hal-hal yang mesti dikerjakan, kira-kira begitu. Cuma saya tidak mau mengulas apa saja yang mesti dikerjakan oleh mereka. Yang pasti pekerjaan yang diminta untuk dikerjakan oleh kepala desa kepada perangkatnya ini, oleh para perangkat yang telah diberi surat tugas sudah dikerjakan. Di dalam surat tugas ini ada ketentuan agar pekerjaan yang diminta oleh kepala desa itu dikerjakan terhitung sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai tanggal 21 Januari 2022. Jadi ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ada 5 hari waktu yang telah ditetapkan atau diminta agar tugas sebagaimana surat tugas itu dilaksanakan atau diselesaikan di antara timing itu. Cuma atas surat tugas ini ada hal yang perlu saya katakan atau hal yang perlu saya jelaskan, bahwa surat tugas ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas. Sebab di dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 tentang perangkat desa, peraturan Bupati Sumeneb tentang perangkat desa nomor 20 tahun 2020 itu sudah jelas bahwa jam dan hari kerja itu sudah jelas. Jadi tidak ada pekerjaan yang semacam harus dikerjakan di antara tanggal sekian ke tanggal sekian, tapi
pekerjaan itu harus didasarkan kepada hari dan jam kerja yang sudah ditentukan oleh peraturan perundangan. Nah, dalam pasal 25 ayat 1 dan 2, ayat 1 itu menerangkan bahwa hari kerja itu berlangsung sejak hari Senin sampai Jumat. Sedangkan jam kerja itu diatur di dalam pasal 25 ayat 2. Itu kan tadi ayat 1, pasal 25 ayat 1, tapi ini jam kerja diatur di dalam pasal 25 ayat 2 menyatakan bahwa dari hari Senin sampai hari Kamis itu terhitung sejak jam 7 sampai jam 15.30 istirahatnya atau breaknya dari jam 12 sampai jam 1 siang. Sedangkan hari Jumat itu terhitung sejak jam 7 sampai jam 15. Sedangkan breaknya atau istirahatnya dari jam 11 sampai jam 13. Itu hari dan jam kerja yang ditentukan oleh peraturan perundangan, dalam hal ini peraturan Bupati Sumeneb nomor 20 tahun 2020 tentang perangkat desa. Nah, masih dalam hal surat ini. Jadi surat ini ketika meminta perangkat mengerjakan hal itu di antara tanggal itu, saya rasa tidak memiliki legal standing atau tidak memiliki alasan hukum yang jelas. Ini kan argumentasi hukum saya, kalau nanti ada pendapat hukum yang berbeda itu terserah pihak kepala desa yang telah menyurati ini. Yang pasti atas pendapat hukum ini kami siap untuk mengujinya secara hukum. Dan terkait jam kerja, sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat 5 ini, pasal 25 ayat 1 dan 2 ini tidak hanya menyangkut perangkat desa, tapi juga menyangkut pemerintahan desa. Jadi kepala desa, sekretaris desa, atau siapapun yang masuk unsur pemerintahan desa, itu acuan hari dan jam kerjanya pada pasal 25 ayat 1 dan 2. Jadi kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa yang lain, itu acuan hari dan jam kerjanya pada pasal 25 ayat 1 dan 2. Nah, persoalan nanti kerja di kantor maupun di luar, itu hanya soal pembagian kerja. Hanya soal segmentasi kerja. Misalnya ada pekerjaan yang dikerjakan di kantor, ada pekerjaan yang dikerjakan di luar kantor. Jadi menyangkut pekerjaan yang berhubungan dengan desa itu dikerjakan entah di luar maupun di dalam, itu terserah. Yang pasti waktu kerjanya atau hari kerjanya tetap di hari Senin sampai Jumat, jam kerjanya sebagaimana tadi saya sudah sampaikan berdasarkan pasal 25 ayat 2 itu. Jadi sekali lagi surat tugas yang meminta untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan desa itu di antara tanggal 17 sampai tanggal 21 itu tidak memiliki legal standing menurut kami. Karena kami belum menemukan formulasi hukum pola kerja seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena perangkat desa ini juga dikirimi surat teguran 1 dan 2. Surat teguran 1 itu tertanggal 25. Itu artinya kan diberi surat tugas sejak tanggal 17 sampai tanggal 25. Tanggal 17 sampai tanggal 21 surat tugasnya. Tiba-tiba pada tanggal 25 itu sudah diberi surat teguran 1 yang pada pokoknya agar perangkat ini melakukan tindakan-tindakan hukum sebagaimana ketentuan Perbub juga. Ada alasan-alasan yang tertuang di dalam surat tugas itu. Nah, saya rasa ini juga menimbulkan keganjalan bagi saya sebagai penasihat hukum para perangkat yang meminta pendampingan hukum kepada saya, karena belum dilakukan check and recheck, belum dilakukan klarifikasi terhadap apa yang telah diperintahkan untuk dikerjakan oleh kepala desa. Kepala desa ini sudah mengeluarkan surat teguran. Nah, karena para perangkat ini penasaran kenapa diberi surat teguran 1 maupun surat teguran 2, padahal surat tugas yang telah diberikan, tugasnya sudah dikerjakan, ada salah satu atau sebagian perangkat yang datang menemui kepala desa dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan atau klarifikasi terkait itu. Berdasarkan penjelasan perangkat yang saya minta penjelasan itu, menjelaskan bahwa terkait
surat itu sudah ada tim. Ternyata berdasarkan surat yang dikirim kepada Badan Permusyawaratan Desa, BPD desa setempat, itu ada surat pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tembusannya sampai ke bupati. Kemudian di dalam perkara ini saya rasa kami menduga ada kesewenang-wenangan juga oleh pemerintah desa, atau dalam hal ini oleh kepala desa. Saya menduga ada tindakan sewenang-wenang sebagaimana ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi sewenang-wenang dalam hal ini kan itu masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Lebih dari itu, perangkat ini diberi beban kerja di luar pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Perbup tahun 2020 nomor 20 tahun 2020 tentang perangkat desa. Jadi tindakan ini saya rasa sewenang-wenang, meminta orang lain bekerja di luar ketentuan hukum atau di luar ketentuan hari dan jam kerja itu sendiri. Ini bagi saya ini dapat kita duga telah melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan sewenang-wenang sesuai ketentuan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014. Jadi simpelnya adalah dalam perkara ini harapan saya kepada kepala desa yang telah menyurati para perangkat desa yang telah disurati itu, yang mungkin goalnya adalah dalam rangka pemecatan atau diganti para pendukung politiknya, sebaiknya dihindari. Sebab mereka ini bekerja tidak untuk kepala desa, tapi bekerja untuk kepentingan masyarakat banyak dan bekerja atas nama negara. Jadi logika kita hari ini sepertinya perlu dirubah, atau paling enggak perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin kalau dulu ya ganti kepala desa itu ganti struktur di bawahnya, tapi saat ini kan tidak seperti itu. Jadi pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa itu saat ini sudah ada mekanisme hukumnya, ada aturan hukumnya yang tidak serta-merta bisa langsung dipecat, diganti, dipecat, diganti, tidak begitu. Demikian dari saya, kurangannya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.